Halo, selamat sore pemirsa. Usai putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres, kasakusuk kemana arah partai politik yang berada di kubu dengan koalisi partai pemenang Pilpres mulai hangat diperbincangkan. Apakah tetap konsisten berada di jalur oposisi atau justru bergabung dengan pemerintahan yang baru? Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024 ini bersifat final dan mengikat. Drama sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi berakhir sudah. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hakim menilai petitum dalam gugatan yang dilayangkan oleh tim hukum Amin tidak dapat dibuktikan di persidangan. Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres, intervensi Jokowi dalam pencalonan putranya Gibran Raka Buming Raka, pemberian bantuan sosial untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, MK juga menolak gugatan dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan alasan yang sama. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang menarik dalam putusan tersebut, 3 orang hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024 ini bersifat final dan berlaku sejak diucapkan di persidangan kemarin. Tim TV One mengabarkan. Kubu paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin maupun paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres. Kedua kubu menerima hasil putusan MK sebagai perjalanan akhir proses hukum dalam berpolitik dan bernegara. Hormati, kita belum tahu dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK akan mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga dan bisa lebih baik. Apapun keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah masa depan politik bangsa kita. Karena kita ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan politik bagi peran kebangsaannya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang di dalam setiap proses demokrasi. Nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan
PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024. Menurut Presiden, tuduhan kepada pemerintah yang disampaikan pemohon tidak terbukti. Presiden Jokowi pun meminta semua pihak untuk bersatu, bekerja, membangun negara, dan siap mendukung proses transisi ke pemerintahan yang baru. Putusan MK, Pak. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU. Presiden terpilih Prabowo Subianto bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan dirinya akan fokus terhadap persiapan-persiapan untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU. Ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur sudah. Jaga kesehatan ya Pak. Bapak jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Bentar Bu. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya ya. Kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Meski belum mengambil sikap, PDI Perjuangan mengaku siap menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Usai putusan sidang sengketa Pilpres, banyak pihak mempertanyakan bagaimana nasib koalisi perubahan ke depan. Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan menyatakan secara fungsional Koalisi Perubahan sudah selesai. Meski begitu, Caimin berharap PKB masih bisa bekerja sama dengan Partai Nasdem dan juga PKS serta partai lainnya. Bagi PKB, kerjasama dengan PKS dan Nasdem membuahkan kenangan yang manis sehingga masih terbuka untuk melanjutkan kerjasama ke depan. Saya menata mic ini untuk saya persilakan Sekjen. Koalisi Perubahan secara target, tujuan, dan fungsi sudah selesai. Tetapi secara kerjasama tentu PKB sangat berharap terus bisa bekerja sama dengan Nasdem, dengan PKS, dan tentu dengan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis, yang
tentu akan sangat membekas sehingga memudahkan kalau kerjasama itu berkembang di masa yang akan datang. Meski belum mengambil sikap, PDI Perjuangan mengaku siap menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. PDI baru akan menentukan sikapnya dalam Rakernas Mei mendatang. Di pemilu 2024, meski PDI Perjuangan menjadi partai yang unggul suaranya pada pemilihan legislatif, namun tidak demikian di Pilpres 2024. Jagoan yang diusungnya, yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, kalah telak oleh pasangan Prabowo Gibran dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan kekalahan tersebut, hingga saat ini partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum menentukan sikapnya soal menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintah yang akan datang. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya siap berada di dalam pemerintahan atau berkoalisi maupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi. Menurutnya, PDI Perjuangan akan bersikap soal berkoalisi atau beroposisi dalam Rakernas yang akan digelar bulan depan. Apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden Prabowo yang insya Allah akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, maka akan kembali pada hukum yang berlaku di PDI Perjuangan. Bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar berlaku apa yang kami sebut dengan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka oleh karena itu sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam Rakornas ini akan digelar rapat kerja nasional yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei yang akan datang. Di sanalah PDI Perjuangan bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD akan bersidang, akan bermusyawarah melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif Kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya akan berada atau di luar pemerintahan. Ahmad Basarah juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik tanah air. Menurutnya ketangguhan PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan telah teruji. Dari Jakarta, Fahada Indi, Dani Martin, TV One mengabarkan. Setelah sekian lama menjadi rumor, PDI Perjuangan akhirnya memastikan Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka tidak lagi menjadi kader Partai Banteng Moncong Putih. Sikap partai jelas sejak Jokowi memperlihatkan gestur mendukung kubu yang berseberangan dengan keputusan partai pada Pilpres lalu. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo dipastikan tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Ia menyatakan sikap partai jelas sejak Jokowi memperlihatkan gestur mendukung kubu yang berseberangan dengan keputusan partai pada Pilpres lalu. Ya Bapak aja, nggak apa-apa Bapak. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja ini tambah-tambah lagi. Status yang sama juga diberikan kepada putra sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gibran tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan sejak memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Komarudin juga mengklarifikasi sikap Gibran terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dinilainya terlalu reaktif. Gibran itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk ibu tanya Mas Gibran sama Bobi, mau tetap di sini atau berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan. Ya. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen
Wah, berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Yang meresahkan. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan, publik menanti apakah mungkin PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau justru memilih untuk menjadi partai oposisi. Tim TV One mengabarkan. KPU akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 besok. Penetapan ini dilakukan setelah seluruh gugatan yang diajukan oleh Paslon 01 dan 03 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. KPU akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Penetapan ini dilakukan setelah seluruh gugatan yang diajukan oleh Paslon 01 dan 03 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke gedung KPU untuk melihat persiapan jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih besok. Di sana sudah ada reporter TV One Syahda Justiza. Syahda, seperti apa persiapan untuk momen penting esok hari penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU? Baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa, bahwasannya memang benar KPU besok akan melangsungkan agenda yakni penetapan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024, di mana memang untuk agenda yang dilangsungkan besok ini usai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres dalam sidang yang berlangsung pada Senin kemarin atau tepatnya 22 April kemarin. Dan untuk agenda yang akan dilaksanakan besok ini berupa sidang pleno atau rapat pleno yang digelar secara terbuka untuk menetapkan pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih dalam pemilu, di mana untuk sidang pleno yang digelar terbuka ini bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Bahkan untuk masyarakat yang memang ingin menyaksikan penetapan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bisa nanti untuk esok melihat langsung di laman YouTube official dari KPU RI itu sendiri. Selanjutnya, Tisa dan juga pemirsa, bahwasannya untuk agenda yang akan dilangsungkan pada hari esok ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat di gedung KPU RI. Untuk rangkaian acaranya sendiri ini akan digelar di ruang sidang utama atau di aula gedung KPU RI, di dalam gedung tepatnya di lantai 2, di mana nantinya dalam mekanisme yang akan dilangsungkan esok tentunya KPU RI selain yang utama yakni mengundang pasangan calon presiden terpilih dan juga calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya juga akan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. KPU RI juga mengundang sejumlah pihak terkait seperti misalnya para partai-partai politik lain, khususnya juga nanti ada para parpol yang juga mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kemudian juga nanti ada kehadiran dari Bawaslu, kemudian juga ada kehadiran dari tim kampanye nasional yang juga turut mendukung dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2. Tisa dan juga pemirsa, tadi kami sempat doorstop atau bertanya kepada Komisioner KPU RI yakni Agus Melas. Tadi juga Melas maksud saya ini sempat ditanyai apakah paslon lainnya yakni paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 diundang dalam rangkaian acara esok. Tentunya ia menjelaskan undangan sudah tersebar baik ke pasangan calon nomor urut 1 ataupun calon nomor urut 3. Tinggal nantinya esok kami menanti atau melihat apakah mereka turut hadir di dalam penetapan dari pasangan Prabowo dan juga Gibran.
Selain itu, Tisa dan juga pemirsa, mengapa kemudian tanggal 24 April ini dipilih sebagai rapat pleno atau menjadi sidang dari rapat pleno ini? Ini karena pihak KPU RI diberikan batas waktu 3 hari di dalam menentukan penetapan pasangan presiden dan juga calon wakil presiden, sehingga melalui rapat yang cukup panjang dari KPU bersama dengan komisioner KPU ini dipilihlah tanggal 24 April. Tentunya bagian dari dinamika politik ini nanti akan ini adalah terakhir penetapan calon presiden dan wakil presiden, nantinya akan dilanjutkan di 20 Oktober yakni pelantikan dari Prabowo dan juga Gibran melalui sidang paripurna MPR. Sementara demikian dari KPU RI, kembali ke studio Tisa. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sosial atau Sejahtera, maksud kami pemirsa, Jakarta Selasa siang ini. Kunjungan Anies tersebut untuk merespon putusan MK yang menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies dan Muhaimin. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pilpres pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar Senin kemarin. Anies berterima kasih pada partai pengusung yang sudah bersama-sama berjuang dalam mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Koalisi perubahan telah berjuang bersama-sama, dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua, dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat, dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS, dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Putusan MK kita hormati, itu adalah ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama, dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Sebelumnya Anies juga mengunjungi kantor DPP PKB dan Partai Nasdem. Agenda kunjungan ke markas koalisi parpol pengusung tersebut untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan bahwa amanat yang diberikan kepada Anies Baswedan sebagai capres sudah dijalankan. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Putri Windasari. Saya Tisona Feni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.